Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-ayah ma ba'du. Segenap pengurus Masjid Ittihad yang saya hormati, saya muliakan, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, alhamdulillah kita sudah berada di Jumat terakhir di bulan Ramadan. Beberapa hari lagi kita akan menyelesaikan ibadah kita di bulan Ramadan. Ada satu pertanyaan jamaah ketika di Masjid Nabawi. Ustadz, itu yang dagang di sekitar Masjid Nabawi, kalau azan sudah berkumandang, toko pada tutup. Toko ditutup, tapi sholatnya mereka di samping tokonya. Kenapa mereka sholatnya nggak masuk ke dalam? Kenapa sholatnya di luar aja, Ustaz? Gitu. Karena bagi mereka Masjid Nabawi itu biasa aja. Biasa, Pak. Orang tiap hari ketemu, akhirnya dia sholatnya di luar aja di samping tokonya. Nah, kita yang dari Indonesia, baik itu melaksanakan ibadah haji ataupun umroh, nggak boleh ikutan mereka. Kita jauh-jauh dari tanah air ke tanah suci, masa mau sholatnya di samping tokonya juga? Kalau mereka menganggap bahwa Nabawi itu biasa saja karena memang ketemu tiap hari, kita nggak boleh begitu. Kita harus menganggap bahwa Nabawi adalah istimewa. Maka kita ketika berada di sana, berangkat sholatnya adalah di dalam Masjid Nabawi. Kenapa? Karena Nabawi istimewa. Kata baginda Rasulullah SAW, 1 rakaat sholat di dalam Masjid Nabawi sama pahalanya dengan sholat 1000 rakaat di masjid yang lain kecuali Masjidil Haram. Kan sayang kalau nggak masuk ke dalam. Begitupun Ramadan, kita ketemu tiap tahun, maka jangan kita anggap Ramadan itu biasa saja. Rugi. Ramadan harus kita anggap istimewa. Nggak boleh main-main sama Ramadan. Saya ketemu, Pak, dengan seorang muslim umur 58 tahun. Saya tanya, Bang, situ kenapa nggak puasa? Siang-siang makan, Pak. Saya tanya. Apa jawabnya? Pak Ustadz, puasa mah bagaimana nanti? Enteng, Pak, keluarnya, Pak. Puasa bagaimana nanti? Coba. Saya cuma bilang begini, Bang, saya bilang, Abang itu kan kemana-mana diikuti nama malaikat Raqib dan Atid. Ntar kalau Raqib dan Atid ngambek nih, marah sama abang, itu di Sherlock temennya, Bang, namanya Israel. Saya bilang gitu. Kalau Israel udah di Sherlock, dia datang kan kesel banget Israel sama orang begitu, Pak. Kenapa? Ngentengin urusan ibadah. Nggak boleh main-main begitu. Kenapa demikian? Tadi saya awali dengan bahwa Ramadan itu istimewa. Kenapa? Karena ayat Ramadan itu, Pak, diawali dengan ayat nida, ayat panggilan. Kan di Quran ada beberapa ayat panggilan. Misalnya ya ayyuhan nas, hai manusia. Ada ya ma'syarul jinni wal ins, hai golongan jin dan manusia. Ada ya ayyuhan nabiyyu, khusus para nabi. Ada ya ayyuhalladzina kafaru, hai orang-orang kafir. Ada ya ayyuhalladzina amanu. Ini panggilan luar biasa. Panggilan istimewa. Bagaimana manusia? Respon manusia dua, Pak. 1, sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami patuh, puasa. Tapi ada yang kedua, sami'na wa asoyna. Nah itu yang tadi tuh. Dia dengar, dia tahu, tapi dia berpaling. Tahu kalau itu Ramadan. Sehat lahir batinnya. Tapi berbagai macam alasan dipakai untuk tidak melaksanakan ibadah puasanya.
Coba. Hati-hati di Quran kita diingatkan. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Di sana Allah ingatkan, dan manusia-manusia yang berpaling dari peringatan Allah. Peringatan Allah salah satunya adalah ayat qauliyah yang ada dalam Quran. Ya, sudah diingatkan ini puasa hukumnya wajib, tapi dia tetap berpaling. Apa kata Allah? Maka nanti dalam kehidupan dunianya, maka dia akan diberikan kesusahan dalam hidupnya. Apakah berhenti hanya dalam kehidupan dunia? Tidak. Ayat itu masih berlanjut. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Mereka yang menganggap enteng urusan ibadah, mereka yang berpaling dari ayat-ayat Allah yang ada dalam Quran, suatu saat nanti oleh Allah dikumpulkan di yaumil mahsyar dalam keadaan buta. Nggak main-main, Pak. Lalu yang buta-buta ini kemudian bertanya kepada Allah, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, bukankah kami ketika di dunia termasuk orang-orang yang melihat? Kenapa kami saat ini tidak dapat melihat ya Allah? Apa kata Allah? Qala kadzalik atatska ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Betul demikian. Ketika di dunia kalian melupakan ayat-ayat Allah, maka saat ini pun kalian dilupakan. Nauzubillahi min dzalik. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita adalah makhluk terbaik. Ini yang jadi catatan buat kita. Kita adalah ahsani takwim, makhluk terbaik ciptaannya Allah. Tidak ada makhluk yang lain yang Allah percaya mengemban amanah jadi pemimpin di muka bumi. Nggak ada. Kita, Pak, kita terbaik. Tapi kita yang terbaik ini harus belajar dari ayat-ayat kauniyah, melatih diri kita. Ada banyak sekali makhluk ciptaan Allah yang lain, dia tidak terbaik, tapi ngajarin kebaikan yang luar biasa untuk kita. Satu, ada namanya An-Nahl. Di juz 14, nama lebah diabadikan menjadi sebuah surat. Dari lebah kita belajar, Bapak Ibu. Lebah itu dia cari makanan, ya, saripati bunga yang terbaik. Gak mau dia yang kotor-kotor, gak mau. Hingga akhirnya apa? Lebah menghasilkan madu. Minuman yang terbaik adalah madu. Dia cari yang halal, maka yang keluar juga adalah yang halal. Dari lebah kita belajar mencari rizki yang halal. Nggak apa-apa sedikit, yang penting halal. Kalau banyak, ya banyak tapi dia ngambil hak milik orang lain. Banyak tapi dia berpaling. Ya, naudzubillahi min dzalik. Masa kita mau bawa rizki haram masuk ke dalam rumah kita? Naudzubillah. Lalu yang kedua, kita belajar dari An-Naml, artinya semut. Di juz 19, nama semut diabadikan oleh Allah. Dari semut kita belajar apa? Lihat semut kalau ketemu. Dia ketemu semut satu, semut yang lain, dia salam-salaman. Cakep persaudaraannya semut, Bapak Ibu. Dari semut kita belajar. Kita doain semua orang-orang yang menyakiti kita, yang mendolimi kita, biar dimaafkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sambung kembali rasa persaudaraan itu. Ingat Allah sampaikan, la yadkhulul jannah qati'ur rahmi. Tidak masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Apakah hanya silaturahim yang diajarkan semut? Tidak. Semut mengajarkan pada kita, lihat semut ketika dia dapat makanan yang besar, maka dia tidak makan sendirian. Satu semut nemuin bolu yang gede. Apa dia panggul sendiri? Tidak. Dia panggil sahabat-sahabatnya yang lain. Sehingga bolu itu bisa dipanggul bareng-bareng, Bapak Ibu. Kalau bicara gotong royong, semut sudah ngamalin itu. Dari semut kita belajar, satu yang dapat rezeki yang besar, tapi juga yang lain kebagian. Apa cuman kita yang punya grup WA? Jangan-jangan semut juga punya tuh. Kan semut yang nemuin satu. Toh yang lain dipanggil, datang semuanya. Berarti kan guyupnya luar biasa itu semut. Lalu yang terakhir kita belajar dari Al-Ankabut. Al-Ankabut itu laba-laba.
di juz 20 akhir. Namanya juga diabadikan oleh Allah. Dia punya rumah, rumahnya rapuh. Laba-laba itu rumahnya rapuh. Tapi dari laba-laba kita belajar bahwa dia pasang jaring-jaring yang sangat banyak. Keliling jaringnya. Jika ada satu jaring yang putus, ada jaring-jaring yang lain yang menahannya atau menopangnya. Begitulah kita Bapak Ibu. Diajarin sama laba-laba, kita harus punya banyak jaringan, punya banyak saudara. Andai suatu saat nanti kita jatuh, ada begitu banyak tangan-tangan yang akan membantu kita untuk bangkit kembali. Cakep laba-laba ngajarin. Makanya ada teman, ada sahabat. Kata orang teman itu ada saat kita punya. Pas giliran pensiun udah gak ada teman. Orang kita gak punya. Tapi sahabat, kebanyakan orang bilang sahabat adalah orang yang menemani kita saat suka maupun duka. Kata saya gak begitu Pak. Sahabat itu orang yang sering ngutangin pas kita lagi butuh. Itu baru sahabat. Ini besok kita mau pada pulang kampung, ya kita datang sama sahabat kita, bang besok saya mau pulang kampung nengokin emak, duit nggak ada. Terus dia ngasih duit, ya udah nih pakai aja 5 juta, udah sono pakai. Ntar giliran balik dari kampung kita mau bayar itu duit, bang saya mau bayar utang yang kemarin, udah nggak usah, itu rezeki ente tuh, itu baru sahabat. Punya begitu 3 aja, udah 15 juta tuh, ya maka cari sahabat yang begitu. Kata Rasulullah, wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong seorang hamba jikalau hamba itu mau menolong saudaranya. Mudah-mudahan sekelumit ini berarti bagi kita semuanya. Kita belajar dari ayat-ayat kauniyah, kita belajar dari An-Nahl, kita belajar dari An-Naml, dan kita belajar dari Al-Ankabut, dan mari kita tetap memantaskan diri sebagai makhluk terbaik ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.